Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, di mana pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah materi terakhir kita di bab 2. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang persamaan nilai mutlak. Oke, pada dasarnya lagi-lagi kita masih menggunakan definisi dari nilai mutlak. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa definisi dari nilai mutlak itu ada dua. Oke, kita lihat di pojok atas ini, di mana nilai mutlak X adalah X jika X-nya itu lebih besar dari 0, dan nilai mutlak X adalah minus X jika X-nya kurang dari 0. Oke, karena kita di sini pakainya fx nih, fungsi X. Ya, itu sama aja ya. Berarti di sini kalau kita ganti nilai mutlak dari fx, karena kita pakai pertidaksamaan, nah di sini juga berarti kita sesuaikan aja. Ya, berarti di sini adalah fx-nya. Nah, sama aja ya. Di mana fx-nya lebih besar dari 0. Begitu juga yang ini. Berarti menjadi minus fx. Nah, pada dasarnya sama ya. Oke, di sini kita akan bahas bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak menjadi 4. Ya, Ibu bagi menjadi 4 bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita perhatikan satu persatu. Ya, bentuk umum yang pertama dari pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah nilai mutlak fx kurang dari a. Ya, nilai mutlak fx kurang dari a. Sehingga nanti kalau ketemu soal seperti ini, cara pengerjaannya kita tinggal menggunakan rumus yang ini nih. Nah, ya, yaitu fx lebih besar dari minus a dan fx kurang dari a. Ya, ini ya rumus ini nggak ujuk-ujuk ada nih, tapi kita menggunakan definisi dari nilai mutlak x sehingga nanti kalau kita masukkan nih bentuk umum yang pertama ini, kalau kita masukkan ke definisi nilai mutlak ini akan dapat rumus ini. Nah, di sini Ibu akan buat simpel aja, nggak usah kita jabarkan bagaimana cara mendapatkan rumus ini ya. Cuma yang harus kalian perhatikan itu adalah bentuk umum yang pertama ini adalah nilai mutlak fx kurang dari a, sehingga nanti kalian pakai, nah, rumus yang ini. Ya. Langsung aja ke soal, perhatikan soal nomor 1 di sini, yaitu nilai mutlak 2x min 3 kurang dari a. Oh, berarti kita pakai rumus yang ini nih, yang fx lebih besar dari minus a dan fx kurang dari a. Oke, ini Ibu tulis kembali. Nah, sehingga cara penyelesaiannya itu adalah fx-nya itu adalah 2x min 3. Nah, kita tulis di sini lebih besar dari minus a. Minus a-nya itu berarti 5 ya a-nya, sehingga di sini minus 5. Dan kurang dari 5. Nah, setelah itu berarti sama, kita harus mencari nilai x. Oh, berarti minus 3-nya kita pindah ruaskan dulu nih. Ya, kita pindahin satu persatu hingga nanti kita dapat nilai x sendiri, variabel sendiri. Nah, berarti di sini minus 3-nya pindah ke ruas sebelah kiri, sehingga minus 5 ditambah 3. Minus dipindah ruaskan menjadi positif, masih ingat ya? Nah, berarti di sini minus 5 plus 3. Kurang dari, sisanya tinggal 2x. Nah, kurang dari 5, oh ininya juga harus dipindahin nih. Nah, sehingga di sini menjadi 5 ditambah 3. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini minus 5 ditambah 3 dapat minus 2. Kurang dari 2x, kurang dari 8. Oke, lagi-lagi kita harus mencari nilai x-nya sendiri, tanpa koefisien. Ya, berarti 2-nya kita pindahin ruas nih. Karena dia perkalian, berubah menjadi pembagian ketika dipindah ruaskan. Hingga minus 2 dibagi 2 dapat minus 1. Ini tinggal x sendiri. Ya, 8 dibagi 2 dapat 4. Selesai? Sudah selesai. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah ini nih. Nah, kita tulis kembali di sini. Himpunan penyelesaiannya itu adalah x lebih besar dari minus 1 dan x kurang dari 4. Oke, selesai ya. Lanjut kita masuk ke bentuk umum yang kedua. Ya, bentuk umum yang kedua itu adalah nilai mutlak fx lebih besar dari a.
Ya, perhatikan bedanya antara bentuk umum yang pertama dan kedua itu ada di tanda pertidaksamaan. Ya, perhatikan jangan sampai kalian salah dalam menggunakan rumusnya. Nah, kalau bentuk umum yang kedua kita pakai lebih besar nih. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu adalah kurang dari. Nah, bedakan ya. Sehingga di sini karena bentuk umum yang kedua itu adalah nilai mutlak fx lebih besar dari A, kita pakai dua penyelesaian. Ya, penyelesaian pertama masih sesuai dengan definisi nilai mutlak ya, yaitu fx lebih besar dari A. Penyelesaian yang kedua yaitu fx kurang dari minus A. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini Ibu punya nilai mutlak 3x plus 2 lebih besar dari 5. Nah, oke, hati-hati dalam menggunakan rumus ya, karena di sini lebih besar. Kalau yang tadi kurang dari, ya, karena dia lebih besar, oh berarti kita pakai yang ini. Ya, penyelesaian yang pertama yaitu fx lebih besar dari A, penyelesaian yang kedua yaitu fx kurang dari minus A. Sehingga kita rubah nih fx-nya ke dalam bentuk soalnya, yaitu 3x plus 2. Oke, 3x plus 2 lebih besar dari A, A-nya itu 5, berarti lebih besar dari 5 di sini. Nah, langkah selanjutnya sama, kita menentukan nilai X. Berarti 2-nya pindah nih ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi 3X lebih besar dari 5 minus 2. Sudah paham ya mengenai pindah ruas? Oke, sehingga di sini 3X lebih besar dari 3 dan X lebih besar dari 1. Paham? Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, di mana fx kurang dari minus A. Oh, berarti di sini 3x plus 2 kurang dari minus 5. Oke, 3x kurang dari minus 5, min 2. Karena dianya positif, pindah ruas menjadi negatif. Oke, sehingga 3x kurang dari minus 7, dan x kurang dari minus 7 per 3. Selesai? Sudah selesai. Oh, ini kurang tanda kurung awal nih. Nah, hingga penyelesaiannya itu ada dua, yaitu yang pertama X lebih besar dari 1 atau X kurang dari minus 7 per 3. Kalau seperti ini atau ya namanya ya, boleh begini atau biasanya kalau dalam matematika, nah begini aja juga apa-apa. Ya, jadi per itu artinya atau. Atau kalian biar lebih mudahnya ditulis aja atau. Nah, seperti itu. X lebih besar dari 1 atau X kurang dari minus 7 per 3. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bentuk umum yang ketiga. Nah, kalau ini berarti ada dua batas nih, A dan B. Ya, di mana nilai mutlak fx lebih besar dari A dan nilai mutlak fx kurang dari B. Di sini kita juga pakai dua penyelesaian sesuai definisi dari nilai mutlak. Oke, penyelesaian yang pertama itu biasa. Nah, seperti ini aja. Fx lebih besar dari A dan fx kurang dari B. Oke, nilai mutlak yang kedua penyelesaiannya yaitu fx lebih besar dari minus b. Nah, ini kita balik nih ya. Kalau tadi A dulu, kalau yang ini B-nya dulu nih, minus B. Dan fx kurang dari minus A. Sekali lagi, Ibu jelaskan bahwa ini tuh nggak ujuk-ujuk ada ya, tapi kita selesaikan dari bentuk umum yang ketiga ini menggunakan definisi nilai mutlak, sehingga kita dapatlah dua penyelesaian ini. Nah, oke. Oke, langsung aja ke contoh soal. Yang pertama, Ibu punya nilai mutlak 2x min 1 lebih dari 3 dan 2x min 1 kurang dari 9. Sehingga kita pakai dua penyelesaian ini. Ibu tulis lagi nih. Nah, oke. Yang pertama berarti 2x min 1 lebih besar dari 3 dan 2x min 1 kurang dari 9. Sama ya, berarti lagi-lagi nih min satunya harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Nah, sehingga di sini didapat 3 plus 1 kurang dari 2x kurang dari 9 plus 1. Paham ya? Nah, sehingga di sini dapat 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Kenapa di sini tadi Ibu nyebutnya kurang dari ketika Ibu sebut 2x dulu lebih besar? Nah, berarti kalian tergantung ininya ya, nyebutnya itu dari mana dulu. Kalau misalkan dari letak variabel, oh berarti ke kanan dan ke kiri nih. 2x lebih besar dari 4 dan 2x lebih kecil dari 10. Atau boleh disebut dari paling depan.
Nah, berarti kalau dari paling depan 4 kurang dari 2S kurang dari 10. Sama aja ya. Oke, balik lagi. Sehingga kita mencari nilai X. X-nya didapat 2 dan 5. Ya, 2-nya pindah ruas nih. Sehingga nanti 4 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Dapat 2 dan dapat 5. Paham ya? Ibu kira kalian sudah paham yang ini. Oke, lanjut ke penyelesaian yang kedua. Nih, bedanya itu hanya ya udah ada tanda minusnya nih di sini. Nah, letak B dan A-nya juga ditukar ya, dibalik. Nah, berarti di sini 2X min 1 lebih besar dari min B. Oh, berarti B-nya 9. Ini B-nya ya, ini B-nya nih. Jangan kebalik, ini A-nya. Nah, sehingga di sini 2X min 1 lebih besar dari min 9 dan 2X min 1 kurang dari minus 3. Oke, minus 1-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus 1. Kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus 1 juga. Sehingga hasilnya di sini min 9 ditambah 1 dapat min 8. Sisa 2X, min 3 plus 1 dapat min 2. Sehingga X-nya dapat min 4 dan min 1. Selesai? Selesai. Oke. Sehingga hasil akhirnya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah, nah cukup panjang ya, lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, berarti di sini X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 5, atau X lebih besar dari minus 4 dan X kurang dari minus 1. Nah, seperti ini. Bisa ya? Nanti berarti yang harus kalian pahami itu bentuknya, bentuk soalnya itu seperti apa. Apakah dia lebih besar atau kurang dari, ya nanti tinggal kalian cocokkan menggunakan bentuk umum yang keberapa ya. Nah, seperti itu. Oke, terakhir bentuk umum yang keempat. Nah, di sini bentuk umum yang keempat itu adalah nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Nah, sehingga nanti kita pakai rumus yang ini nih. Nah, kita pakai yang ini ya, yaitu fx plus gx dikali fx min gx kurang dari 0. Nah, untuk bentuk umum yang keempat, tanda pertidaksamaannya ini, dia mencangkup keseluruhan. Ya, dia mencangkup keseluruhan. Artinya khusus untuk bentuk umum yang keempat ya, artinya dia boleh pakai, dia fleksibel ke bentuk yang lebih besar, atau lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, ini tinggal menyesuaikan soalnya aja. Rumusnya sama, kita pakai yang ini. Ya, bentuk pertidaksamanya tinggal kita sesuaikan dengan soal. Beda halnya dengan bentuk umum yang pertama, kedua, dan ketiga. Harus seperti ini. Nah, harus seperti ini ya, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, seperti itu ya. Kalau yang ini berarti bisa untuk semua tanda pertidaksamaan. Ya, langsung aja ke contoh soal. Di sini Ibu punya nilai mutlak 2x min 1 lebih dari nilai mutlak x plus 4. Sehingga kita menggunakan rumus ini. Ya, ini fx-nya nih, ini fx-nya, dan yang satunya lagi gx-nya. Berarti di sini kita menyelesaikannya fx plus gx dikalikan fx min gx. Ingat, jangan lupa lebih besar dari 0. Nah, ini bukan berarti fx ini dikalikan dengan gx atau ditambahkan dengan gx ini ya. Cuma cara pengerjaannya itu adalah satu-satu. Yang pertama antara fx dan gx kita jumlahkan, kemudian yang kedua antara fx dan gx kita kurangkan. Nah, perhatikan di sini. Oke, kita lihat nih penyelesaian yang ini. Nah, yang pertama kita mau yang ini nih, fx plus gx. Oh, berarti 2x ditambah x ya. 2x ditambah x dapat 3x nih. Oke, dapat 3x. Kemudian minus 1 ini tambah ya. Kemudian minus 1 ditambah 4. Nah, tambah dapat berapa? Dapat 3 ya. Nah, sehingga di sini dapatlah kita 3x plus 3. Nah, ini tuh penyelesaian yang ini nih. Nah, penyelesaian yang fx plus gx. Sekarang yang fx min gx. Oke, Ibu ganti warna dulu nih. Nah, berarti yang kedua, berarti dikurang tuh. 2x dikurang x. Nah, dapat berapa nih? 2x kurang x ya, dapat x. Nah, kemudian
min 1 dikurang 4. Nah, min 1 dikurang 4. Dapat min 5 ya. Min 1 dikurang 4. Min 1 min 4. Dapat min 5. Nah, ini berarti penyelesaian yang ini. Nah, yang fx min gx. Seperti itu. Paham ya? Bukan berarti dijumlahkan atau dikurangkan kedua-duanya gitu. Oke, dilanjut. Sehingga kalau sudah dapat, jangan lupa ini lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah dapat, hasil tadi kita buat menjadi sama dengan 0. Kedua hasil tadi antara fx plus gx dan fx min gx kita buat sama dengan 0. Ya, ini sama seperti penyelesaian bentuk umum yang keempat di persamaan nilai mutlak. Nah, diingat kembali materi yang sebelumnya tuh. Berarti yang di sini, oke, di sini kan ada 3x plus 3. Kita buat sama dengan 0. Ya, sehingga nanti 3x sama dengan minus 3. Ya, 3-nya pindah ruas nih ke kanan. Jadi minus 3. Dan x sama dengan minus 1. Paham ya? 3 dibagi minus 3 dapat minus 1. Nah, yang kedua ini juga sama nih. Kita jadikan sama dengan 0. Yaitu x min 5 sama dengan 0. Sehingga x di sini sama dengan 5. 5 atau 0 nih? Benar 5 ya, karena kan di sini positif. Ya, kita pindahkan menjadi, di sini negatif, kita pindahkan menjadi positif. Berarti 0 tambah 5. Ya, dapatlah 5. Oke, paham? Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, kita harus buat dulu nih. Itu buat garis bilangannya dulu. Nah, seperti ini. Kita harus buat garis bilangan. Untuk apa sih, Bu? Untuk mengetahui daerahnya. Ya, daerah himpunannya tuh di mana gitu. Garis bilangan. Nah, di sini kan sudah kita dapat nih nilai X-nya, yaitu minus 1 dan 5. Oh, berarti kita buat garis bilangan seperti ini. Ya, nilainya itu adalah minus 1 dan 5. Oke, diingat kembali materi yang awal-awal itu ya, tentang pertidaksamaan linier. Bahwa kalau tandanya lebih besar aja nih, seperti ini, nggak ada sama dengannya, oh berarti dia masuk ke selang terbuka. Sehingga kita pakainya adalah bulatan kosong, seperti ini. Ya, diingat kembali. Nah, sehingga di sini, karena kita ingin mengetahui daerahnya, kenapa sih, Bu? Nah, kita lihat di sini, perhatikan lagi soalnya. Soalnya itu adalah lebih besar. Oke, Ibu kasih warna berbeda deh. Soalnya itu adalah lebih besar nih, yaitu lebih besar. Sehingga daerah yang kita butuhkan itu adalah daerah yang nilainya positif, karena dia lebih besar. Kecuali nanti kalau di soalnya itu lebih kecil, oh berarti nanti daerah dari garis bilangan yang kita butuhkan itu adalah minus atau negatif, karena lebih kecil. Nah, tergantung soalnya ya. Kalau di sini lebih besar, berarti daerah yang kita cari adalah daerah yang bernilai positif. Nah, untuk mengetahui mana sih daerah yang positif dan negatif, berarti kita perlu titik uji. Ya, kita perlu titik uji. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sini Ibu ambil 0 sebagai titik uji. Kenapa 0? Karena cari yang mudah aja deh ya, karena kita kan butuhnya hanya tandanya nih, positif atau negatif. Nah, seperti itu. Kenapa Ibu bisa ambil 0? Karena kita lihat di sini kan terbagi menjadi 3 daerah ya. Perhatikan, ini daerah yang pertama. Ya, dibatasi sama ini nih. Nah, ini daerah pertama, ini daerah keduanya, ini daerah ketiganya. Nah, di daerah pertama, kedua, ketiga, Ibu perhatikan di daerah yang kedua aja nih. Karena antara minus 1 ke 5 itu ada angka 0. Bener nggak? Bener ya, karena kan nanti kalau kita buat garis bilangannya berarti semakin ke kanan. Dari minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan ya? Oh, berarti di antara interval minus 1 sampai 5 itu, di antara jarak minus 1 sampai 5 itu terdapat angka 0. Nah, sehingga biar gampangnya, Ibu ambil angka 0 aja ya untuk Ibu jadikan sebagai titik uji. Nah, berarti di sini 0. Bu, kalau nggak mau pakai 0, boleh. Terserah. Di sini kan ada minus 1 sampai 5. Berarti kan ada 0 sampai 4 nih di jarak ini ya. Berarti kalian boleh pakai, ya udah segitu. Boleh pakai 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, terserah. Kalau Ibu ambilnya 0. Atau kalau ada pertanyaan lagi, Ibu kenapa ngambilnya di daerah kedua nih? Kalau saya mau ngambil di daerah pertama, boleh nggak Bu? Atau daerah ketiga? Boleh juga. Terserah kalian gimana enaknya ya. Berarti kalau misalkan di daerah pertama, oh di sini daerahnya ada, karena di sini -1, berarti semakin ke kiri ada -2, -3, -4, dan seterusnya. Atau di daerah 3, karena di sini 5, semakin ke kanan, oh berarti ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Cuma kan itu angkanya besar. Karena kita hanya ingin menguji apakah dia positif atau negatif, Ibu ambil yang mudah aja, yaitu yang daerah 2, karena ada nolnya nih. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini Ibu ambil 0. Kita pakai, nah yang ini nih, yang sudah kita cari tadi nih. 3x plus 3, oh berarti 3, x-nya kita ganti 0. 3 kali 0, ditambah 3, ya seperti ini. Oke, dikali x min 5, oh berarti x-nya 0 lagi nih. 0 min 5. 3 kali 0 dapat 0, ditambah 3, ya Ibu tulis lagi deh nih. Oke, seperti ini. 0 min 5 dapat min 5. Sehingga di sini 0 tambah 3, 3. 3 kali minus 5, minus 15. Oh, minus. Nah, ininya nih sebenarnya yang kita ambil nih. Minusnya ini. Oh, di sini minus. Berarti di daerah 2 nilainya itu adalah minus. Ya, atau negatif. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, satu daerah sudah diketahui, dia itu bernilai positif atau negatif, untuk daerah setelahnya atau yang lainnya itu tinggal berselingan aja. Ya, berarti kan kalau berselingan negatif positif negatif positif. Nah, seperti itu. Sehingga di sini nggak usah Ibu uji lagi ya. Karena di sini negatif, oh Kak, terus bersilangan atau berselingan. Di sini berarti positif nih di daerah 3-nya. Di daerah 1-nya juga positif. Berselingan ya. Berarti kan kalau misalkan di sono ada daerah lagi nih, di sono jadinya ya. Di sini di daerah 4 nih, di daerah 4 ada lagi. Oh, berarti di sini negatif. Nah, itu ya, berselingan ya. Positif, negatif, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, balik lagi nih kita perhatikan soal. Soalnya itu yang diminta adalah lebih besar. Karena lebih besar, oh berarti kita ambil daerah yang positif aja. Nah, yang ini nih, daerah yang positif. Sehingga panahnya itu, nah, menuju ke kiri, dan yang positif lagi yang ini ya. Dan panahnya itu menuju ke kanan. Nah, dia itu bertolak belakang gitu ya. Baru kalau udah ini gimana, Bu? Nah, berarti kalau ini kita sudah tahu nih himpunan penyelesaiannya. Ya, kan ini -1, tanda panahnya ke kiri. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari -1. Karena ke kiri kan ya? Ya, berarti X kurang dari -1. Atau, nah kita pakai atau nih, bukan dan ya. Karena kan dia bertolak belakang gitu. Nggak nyatu ya daerahnya. Atau 5, tanda panahnya ke kanan, berarti lebih besar. Atau 5 lebih besar, X lebih besar dari 5. Nah, ini. Oke, paham ya? Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari -1 atau X lebih besar dari 5. Selesai? Selesai. Oke, semoga bisa dipahami. Cukup sekian materi video kali ini. Bab 2 kita berarti sudah selesai ya. Oke, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.